Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada kakak-kakak, teman-teman, bapak dan ibu, dan dokter sekalian yang menonton video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Aurora Safana dengan NIM 231091112002. Saya dari program studi kedokteran program sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan anatomi sistem saraf. Nah, untuk anatomi sistem saraf ini nanti akan menjadi beberapa pokok pembahasan. Yang pertama itu ada organ sensoris, yang kedua itu ada saraf cranialis, yang ketiga ada sistem saraf pusat, dan yang keempat ada motorik pathway, serta yang kelima adalah sensory pathway. Oke, kita langsung aja. Nah, untuk organ sensoris yang pertama saya akan bahas itu adalah bagian luar mata. Untuk bagian luar mata di sini kita pertama-tama ada eyebrow. Eyebrow itu adalah alis. Alis ini adalah rambut-rambut yang berada yang letaknya itu berada di atas mata. Nah, fungsinya itu untuk menjaga mata, melindungi mata ya dari tetesan air keringat, debu dan lain hal. Kemudian di sini ada eyelash. Eyelash itu adalah bulu mata. Dia tuh letaknya itu di tepi dari kelopak mata. Nah, fungsinya itu sama untuk melindungi mata itu dari debu dan yang partikel lainnya. Kemudian ada pupil. Nah, untuk pupil sendiri itu adalah bagian hitam yang berada di tengah mata. Kalau kita bisa lihat ya, kita bisa lihat sendiri ketika kita bercermin. Nah, pupil ini fungsinya adalah mengatur jumlah cahaya yang masuk pada mata. Nah, pupil ini bisa membesar dan mengecil. Ketika dia mengecil berarti keadaan dalam ruangan tersebut atau kondisi pencahayaan pada daerah tersebut itu terang. Kalau misalkan dia membesar pupilnya berarti pada area tersebut itu redup atau gelap. Biasanya terjadinya seperti itu. Selanjutnya adalah iris. Iris ini adalah bagian yang berwarna pada mata. Nah, iris ini mengelilingi pupil. Iris mengelilingi pupil. Nah, fungsinya itu juga membantu mengontrol jumlah cahaya masuk. Selanjutnya itu adalah kelopak mata bagian atas. Nah, untuk kelopak mata bagian atas itu fungsinya adalah menutup dan melindungi mata. Serta kelopak mata bagian atas itu bisa membuka dan menutup mata. Selanjutnya ada lacrimal. Lacrimal ini di sini di ujung ya letaknya. Nah, itu adalah jaringan kecil yang berada di sudut mata tadi. Nah, fungsinya itu mengandung kelenjar minyak dan keringat. Selanjutnya itu adalah lateral. Lateral missure itu adalah tempat di mana kelopak mata atas dan kelopak bawah itu bertemu di luar mata. Jadi sini ya ketemunya. Terus ada palpebral fissure. Nah, jadi itu adalah ruang palpebra ini ya. Jadi dia itu adalah ruang antara kelopak mata atas dan bawah ketika mata itu sedang dalam keadaan membuka. Kemudian ini ada bagian bawah mata atau bagian kelopak bawah mata. Nah, itu fungsinya itu adalah melindungi bagian bawah mata juga. Terus ada konjungtiva. Konjungtiva ini pada bagian mata dia itu seperti lapisan dan transparan ya warnanya. Dia tuh menutupi si bagian-bagian putih tersebut atau sklera. Dan permukaan dalam kelopak mata untuk fungsinya itu adalah melindungi mata. Selanjutnya itu adalah medial missure. Jadi medial ini adalah tempat pertemuan kelopak mata atas dan kelopak mata bawah di sudut bagian dalam yang dekat hidung. Oke, selanjutnya kita akan membahas lacrimal apparatus. Jadi yang pertama langsung aja kita bahas si kelenjar air mata dulu atau lacrimal gland. Jadi lacrimal gland ini adalah kelenjar air mata. Kelenjar air mata itu berfungsi untuk menghasilkan air mata. Nah, itu letaknya itu ada berada di atas mata, tepatnya di bawah dari tulang alis ya. Ini tulang alis. Nah di sini tempatnya. Di bawah tulang alis, kemudian air mata ini berfungsi untuk melembabkan si mata tersebut dan membersihkan permukaan mata. Ketika kita menguap, itu air mata ini bisa dikeluarkan untuk membersihkan juga mata kita, untuk melembabkan mata kita. Selanjutnya itu adalah saluran ekskretori kelenjar air mata. Nah, saluran ini adalah saluran yang membawa air mata tersebut dari kelenjar air mata dari sini ke permukaan mata.
itu melewati saluran ekskretoris dari kelenjar air mata atau lacrimal duct. Selanjutnya ini adalah superior lacrimal canal. Nah, fungsinya itu adalah saluran yang mengalirkan air mata dari mata ke kantung lacrimal. Nih, kantung lacrimal. Selanjutnya itu ada si lacrimal punctum, atau dia tuh ada kayak lubang kecil di sudut mata yang mengumpulkan air mata dan mengalirkan mereka ke dalam saluran lacrimal tadi ini. Nah, langsung aja kita bahas sih saluran lacrimal tadi atau kantung lacrimalis. Jadi, dia tuh adalah struktur kecil di sudut mata yang mengumpulkan air mata dari saluran lacrimalis superior ke inferior. Selanjutnya ada inferior lacrimal canal. Jadi itu tadi saluran yang membawa mata ke kantung lacrimalis juga. Kemudian ada yang saluran nasolacrimalis. Jadi ini adalah saluran mengalirkan air mata dari kantung lacrimal ke dalam rongga hidung. Nah, kemudian di sini ada inferior nasa concha. Nah, ini adalah bagian rongga hidung yang terlibat dalam pemanasan, penyaringan, pelembapan yang udara yang dihirup. Kemudian air mata yang disalurkan dari nasolacrimal tadi, dia tuh akan mengalir ke area inferior nasal ini. Nah, dan dapat menyebabkan hidung itu tersumbat ketika kita tuh menangis. Selanjutnya ini ada si muscle atau otot-otot mata. Yang pertama di sini ada superior oblique. Jadi otot ini terletak di bagian atas bola mata. Dia tuh melewati struktur yang disebut dengan concha dan membantu dalam pergerakan bola mata ke bawah maupun ke atas. Kemudian ada medial rectus. Jadi medial rectus ini adalah otot yang berada di sisi medial bola mata dan berfungsi untuk menggerakkan mata ke arah hidung. Jadi untuk abduksi. Selanjutnya itu adalah superior rectus. Jadi superior rectus ini adalah otot yang membantu mengangkat bola mata ke atas atau elevasi dan juga sedikit berputar ke dalam darah atau intorsi. Selanjutnya itu adalah lateral rectus. Nah, jadi otot ini tuh terletak di sisi luar bola mata dan bertanggung jawab untuk menggerakkan bola mata. Jadi, bertanggung jawab untuk menggerakkan bola mata menjauh dari hidung ya, biasanya abduksi. Nah, di sini juga sama aja. Di sini ada levator papillae superior. Jadi, adalah otot yang mengangkat kelopak mata atas sehingga dapat membuka seperti ini. Nah, kayak gitu. Membuka tutup mata ya. Kemudian ada superior oblique. Superior oblique ini sama seperti yang dijelaskan pada gambar sebelumnya. Jadi otot ini berfungsi dalam penggerakan bola mata tadi ke bawah dan lateral. Selanjutnya adalah media rectus. Media rectus juga sudah kita bahas. Yang belum kita bahas ini adalah inferior rectus. Nah, inferior rectus. Jadi inferior rectus ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke atas dan ke arah luar. Oke. Kita langsung saja ke sini. Nah, jadi yang di sini selanjutnya itu adalah invasi dari otot-otot mata. Yang pertama ada ocular nerve. Jadi ocular nerve ini saraf ini adalah menginervasi sebagian besar otot ekstraokular, termasuk superior rectus, medial rectus, terus tuh inferior rectus, inferior obliquus, serta levator papillae superior tadi yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya ini ada trochlear nerve. Jadi saraf ini berfungsi untuk menginervasi superior obliquus, satu-satunya otot yang dikendalikan oleh saraf ini yang membantu dalam gerakan bola mata ke bawah maupun ke arah luar. Terus ada abducens nerve. Jadi ini adalah saraf nih ya. Saraf yang menginervasi lateral rectus yang bertanggung jawab untuk gerakan bola mata ke arah maupun luar abduksi ya. Selanjutnya ada trigeminal ganglion. Nah, jadi ini terlibat dalam fungsi sensorik wajah, tetapi juga memiliki peran dalam refleks kornea juga. Oke, kita langsung aja ke aksi-aksi dari ekstraokular. Untuk aksinya sendiri, nah di sini ini juga sama seperti yang tadi yang sudah kita jelaskan. Untuk aksinya, kalau misalkan dia ke arah lateral, ini disebut dengan abduksi
Kalau misalkan ke arah dalam, dia disebut dengan aduksi nih. Untuk yang kolateral, dia itu disebut dengan abduction. Dan untuk yang ke arah medial, itu dia disebut dengan adduction. Jadi beda, abduksi, aduksi. Terus kalau misalkan ke atas, itu adalah elevator. Dan ke bawah itu adalah depression. Nah, oke. Kita langsung bahas. Oke, ini udah beberapa tadi kita bahas. Ini aja deh. Nah, jadi yang pertama akan kita bahas di sini adalah si levator palpebral superior muscle. Nah, jadi otot ini tuh untuk mengangkat kelopak mata, letaknya yang di atas bola mata. Selanjutnya ada superior rectus muscle. Nah, ini adalah salah satu dari 6 otot ekstraokular yang menggerakkan bola mata untuk atas ya. Terus tuh ada orbicularis oculi muscle. Nah, dia ini adalah otot melingkar yang mengelilingi mata dan berfungsi untuk menutup mata juga. Kemudian ada elbow tadi sudah kita jelaskan. Terus terdapat bulbar conjunctiva. Bulbar conjunctiva ini adalah membran transparan yang melapisi bagian depan bola mata. Jadi paling tipis gitu ya. Terus ada palpebra conjunctiva. Jadi palpebra conjunctiva tersebut dia itu ada membran transparan juga yang melapisi bagian dalam kelopak mata. Kalau yang bulbar tadi bagian luar, nah kalau yang palpebra ini adalah bagian dalamnya. Selanjutnya itu adalah sklera. Nah, untuk sklera sendiri dia adalah saluran yang berfungsi untuk mengalirkan cairan aqueous dari mata. Nah, jadi dia itu berfungsinya tadi ya, mengalirkan si cairan aqueous dari mata. Selanjutnya ada kornea. Kornea ini adalah bagian bening yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya. Jadi sini itu berfungsi untuk memfokuskan cahaya. Kemudian ada iris, tadi sudah kita bahas. Terus ada tarsal plate. Tarsal plate itu adalah pelat paku di dalam kelopak mata yang memberikan bentuk pada kelopak mata. Ini. Dia memberikan bentuk bulat ya pada mata. Terus ada tarsal glands. Jadi dia itu adalah kelenjar yang menghasilkan minyak untuk menjaga kelembapan kelopak mata juga. Kemudian ada inferior oblique muscle. Nah, ini adalah saluran otot dari 6 ekstraokuler yang menggerakkan bola mata juga, sama seperti levator palpebra. Oke, selanjutnya kita masuk ke orbicularis oculi. Jadi dia adalah otot yang melingkar di mata dan fungsi untuk menutup kelopak mata. Ya. Jadi orbicularis oculi ini sama yang kayak di atas. Selanjutnya itu adalah inferior rectus muscle, tadi juga sudah kita jelaskan. Lanjut kita ke canal of Schlemm. Jadi canal of Schlemm ini adalah saluran yang berfungsi untuk mengalirkan cairan aqueous dari mata tadi. Kemudian di dalam tersebut terdapat anterior cavity sebagai ruangan di depan lensa yang berisi cairan aqueous. Sini ya. Di sebelah sini. Selanjutnya itu ada lensa mata adalah suatu struktur yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya. Kemudian ada ciliary muscle. Jadi ciliary muscle ini adalah otot yang mengatur dari bentuknya lensa. Terus nanti di sini ada suspensor ligament of the lens. Jadi itu adalah serabut yang menghubungkan lensa dengan badan ciliaris. Terus tuh ada kornea tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian ada ciliary body. Nah, ciliary body ini dia itu struktur menghasilkan cairan aqueous dan mengatur bentuk dari si lensa tadi ya. Terus ada filtrous body. Jadi ini adalah zat yang seperti gel yang mengisi bagian dari dalam bola mata. Terus ada retina, kemudian ada fovea. Nah, fovea ini bagian retina yang memiliki ketajaman penglihatan yang paling tinggi. Selanjutnya ada optic papilla nih, atau ini ya. Jadi ini titik di mana saraf optik tuh keluar dari mata, sehingga tidak ada sel reseptor cahaya di daerah sini nih. Ini ya, ini gelap, udah gelap semua. Oke. Ini hampir-hampir mirip.
Nah ya, ada tambahan sedikit. Jadi kalau misalkan pada mata itu ada akomodasinya. Nah, akomodasi yang pertama ada akomodasi untuk melihat jarak dekat. Jadi yang untuk melihat jarak dekat tadi itu ada si otot ciliaris, dia itu akan berkontraksi. Jadi otot-otot kecil yang mengelilingi lensa ini dia itu akan berkontraksi. Kemudian kontraksi otot ciliaris ini dapat menyebabkan si lensa itu ditarik ke depan. Dan ke dalam ya, lebih tepatnya. Kemudian karena lensa ini ditarik ke depan dan ke dalam, tegangan pada ligamen yang menopang itu menjadi berkurang. Nah, kemudian dengan berkurangnya tegangan tersebut, lensa yang elastis akan kembali ke bentuk aslinya yang lebih tebal dan bulat. Kemudian bentuk lensa yang lebih tebal itu biasanya memungkinkan cahaya itu dibiaskan lebih kuat lagi. Sehingga bagian-bagian bayangan benda yang dekat itu dapat jatuh tepat di retina. Selanjutnya itu adalah pupil kita tuh akan menyempit untuk mengurangi dari jumlah cahaya yang masuk dan meningkatkan kedalaman fokus tadi ya. Nah, untuk akomodasi selanjutnya itu adalah akomodasi untuk melihat jarak jauh. Untuk jarak jauh itu otot ciliaris tuh biasanya kembali ke posisi semula dan rileks ya. Selanjutnya itu adalah ketika otot ciliaris itu rileks, ligamen suspensoriusnya akan menarik si lensa ke belakang dan keluar juga. Terus tegangan pada ligamen itu akan meningkat karena lensa itu ditarik ke belakang gitu. Nah, kemudian ketika lensa itu ditarik ke belakang, si lensa tersebut akan elastis dan akan lebih tipis dan pipih gitu. Terus bentuk lensa itu yang lebih tipis itu dapat menyebabkan cahaya itu dibiaskan dengan lemah sehingga bayangan benda jauh itu dapat tepat jatuh di retina. Kemudian untuk pupilnya akan melebar untuk memungkinkan cahaya itu masuknya itu lebih banyak. Oke, selanjutnya itu kita bahas dari retina. Untuk retina sendiri adalah lapisan jaringan sel saraf yang sangat sensitif terhadap cahaya di bagian belakang. Kemudian lapisan ini biasanya berfungsi untuk mengubah cahaya yang masuk menjadi sinyal saraf yang kemudian dikirimkan ke otak untuk dipresentasikan kembali. Nah, di sini sebagai gambarnya, mari kita lihat gambar-gambarnya. Yang pertama di sini ini ada optic disc. Optic disc ini adalah bagian yang berbentuk bulat atau oval nih optic disc. Ini ya. Dengan diameter biasanya 1,5 mm. Nah, dia tuh disinilah saraf optik itu masuk ke retina. Jadi saraf optik ini adalah yang mengirimkan si sinyal-sinyal visual itu ke dalam otak. Dikirimkannya tuh dari sini. Terus sini ada makula. Makula ini bagian yang bertanggung jawab. Ini makula ya, makula. Dia tuh bertanggung jawab atas penglihatan sentral yang detail. Jadi makula ini mengandung konsentrasi sel reseptor cahaya atau CON yang sangat-sangat tinggi ya. Sehingga memungkinkan kita melihat warna yang lebih detail dan jelas biasanya di makula ini. Terus ada fovea centralis. Fovea centralis ini adalah bagian terkecil yang paling sensitif dari makula tadi. Jadi fovea ini adalah mengandung sel CON juga, sehingga penglihatan paling tajam di area ini biasanya di fovea centralis tadi. Kemudian kita bahas ada arteria dan venanya. Ini pembuluh darahnya. Ini adalah membawa oksigen dan nutrisi ke retina serta membawa sisa metabolisme untuk keluar dari retina. Oke, kita lanjut ke otot instriksi dan responnya terhadap cahaya. Nah, di sini ada otot circular muscle. Jadi otot sirkular itu mengelilingi pupil seperti cincin. Nah, ketika cahaya terang itu, otot sirkular ini akan berkontraksi dan mengerut. Jadi menyebabkan si pupil ini mengecil. Tujuannya adalah mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke mata agar tidak terlalu terang dan dapat merusak retina. Kemudian ada si otot radial. Ya, radial. Nah, otot ini memancarkan dari pusat pupil ke arah luar. Dia tuh ketika cahaya redup, otot ini akan berkontraksi dan menyebabkan pupil itu melebar. Kalau misalkan dalam keadaan terang, dia tuh menyebabkan pupil tadi mengerucut nih. Kemudian ini ada jalur visual ya.
Untuk jalur visualnya, yang pertama dia tuh ada dari retina dulu. Ada gambarnya. Oke, ini pakai gambar ini aja. Jadi untuk jalur visualnya, yang pertama itu kita dari retina, kemudian kita akan masuk ke saraf optik. Saraf optik ini akan membawa sinyal dari retina ke dalam otak. Kemudian setelah itu titik di mana sebagian serabut saraf optik itu dari kedua tersebut akan menyilang. Mana ya? Ini bersilang ya, ini ke sini dan ini ke sini, jadinya ke sini. Terus ada kiasma optikum, jadi titik di mana sebagai serabut saraf optik itu ini menyilang tadi. Kemudian ada serabut saraf yang melanjutkan perjalanan dari kiasma dan kiasma optikum ke talamus. Kemudian dari talamus itu bagian otak yang berfungsi sebagai stasiun relay atau informasi sensorik, termasuk juga dalam penglihatan. Terus ada si radial optika. Radial optika tadi itu menghubungkan si talamus dengan korteks visual dari lobus occipitalis. Oke, kita lanjut ke sini. Jadi ini adalah gambar jalur refraksi cahayanya. Jadi cahaya akan melewati konjungtiva bulbar. Nah, di sini. Terus tuh kornea, humor aqueous, lensa, humor vitreous, terus hingga mencapai lapisan si retina. Ya. Kemudian pada retina nanti bagian dalam mata yang mengandung sel-sel fotoreseptor atau batang dan kerucut yang peka terhadap cahaya. Selanjutnya itu adalah gambar kelainan dari refraksi. Nanti ada miopi, hipermiopi. Untuk miopi sendiri itu ada rabun dekat. Jadi kalau mata terlalu panjang atau daya lensa itu kuat sehingga bayangan itu benda itu jatuh di depan retina gitu. Jadi orang-orang miopi itu biasanya melihat benda jauh itu menjadi kabur. Nah, untuk mengatasinya itu bisa dengan lensa cekung. Kemudian untuk hipermetriopi itu ada kebalikannya. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas telinga. Untuk membahas telinga sendiri, yang pertama ada telinga luar, kita sebut aja ada helix, capa, telinga ular fossa, antihelix, concha, terus ada auricular cuboid. Jadi untuk bagian luar itu ada bagian-bagian tersebut. Nah, kita langsung masuk aja ke bagian dalam. Untuk bagian mid-ear atau bagian dalam itu ada membran Tiffany. Membran Tiffany itu berfungsi sebagai pemisah daerah luar sama daerah tengah ya. Terus ada tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini terdiri dari 3 tulang, yaitu malleus, incus, dan stapes. Selanjutnya tulang-tulang itu akan berfungsi untuk mengimplementasi getaran suara tadi. Selanjutnya ada rongga timpani atau timpani cavity. Jadi ini adalah ruangan yang berisi udara yang dihubungkan dengan nasofaring melalui tuba ectasius. Terus ada sih tuba ectasius. Nah, untuk tuba ectasius tadi ini adalah saluran menghubungkan rongga telinga tengah dengan rongga hidung yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di kedua sisi membran Tiffany tadi. Selanjutnya, pada bagian telinga dalam itu ada cochlea. Cochlea ini adalah organ yang berbentuk spiral yang berisi cairan. Nanti di dalam sini ada cairan-cairan seperti sel rambut yang berfungsi untuk mengubah getaran menjadi suara. Selanjutnya itu adalah kanal. Ada kanal semicularis. Nah, semicularis ini ya. Kanal ini itu ada 3 saluran setengah lingkaran yang berisi cairan dan berperan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya ada si saraf vestibulocochlearis. Jadi ini adalah saraf kenelingan yang membawa impuls saraf dari telinga ke otak. Saraf ini biasanya terdiri dari vestibular, ini ya, untuk keseimbangan, dan saraf koklear untuk mendengarkannya. Nah, di sini untuk struktur lebih jelasnya lagi ada prominence of lateral circular. Jadi ini adalah penonjolan yang menunjukkan kanal seminuclear lateral bagian sistem vestibular yang berperan dalam keseimbangan. Terus ada adictus. Adictus ini adalah saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan antromastoid. Ya, terus di sini kita ada oval window. Oval window ini adalah membran yang berbentuk oval
yang menerima getaran dari tulang stapes untuk mentransmisikannya ke dalam telinga. Terus ada piramid eminensia, ada tonjolan kecil, nih tonjolan kecil di telinga tengah yang menjadi tempat dari perlekatannya otot stapedius. Terus ada chorda timpani, ini jadi adalah saraf wajah yang berfungsi untuk mengecap pada lidah bagian anterior. Nah, kemudian ada facial. Kita langsung bahas aja ke round window. Round window ini adalah tempat baliknya ya, tempat keluarnya dari yang getaran-getaran tersebut. Tadi kan ada oval window dan ada round window. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mastoid. Nah, untuk mastoid sendiri, di sini ada si mastoid antrum. Mastoid antrum itu adalah rongga udara yang terletak di prosesus mastoid di tulang temporal gitu. Rongga ini biasa terhubung dari telinga tengah melalui saluran yang disebut dengan adductus to mastoid antrum. Terus ada si tegmen timpani. Tegmen timpani ini bagian tulang yang membentuk atap dari rongga timpani dan memisahkan dari rongga si kranial. Selanjutnya ada si pharyngotympanitum. Nah, ini adalah menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Dia tuh membantu untuk menyeimbangkan udara juga. Kemudian ada mastoid air. Ini mastoid air, rongga yang berisi udara biasanya terdapat di proses mastoid. Terus ada mastoid proses. Nah, ini ada yang kecil-kecilnya, rangkaian dari tulang pendengaran. Itu nanti ada malleus, incus, dan stapes. Nah, ini adalah kita bahas dari bagian si malleus. Malleus itu tulang martil ya bahasa Indonesianya. Tulang martil ini adalah tulang pertama dari tulang 3 pendengaran. Nah, dia tuh menghubungkan dengan membran timpani. Nah, dan berfungsi untuk mengirimkan suara ke tulang berikutnya. Selanjutnya ada incus. Incus ini adalah tulang berbentuk seperti landasan dan terletak di antara si malleus dan stapes tadi ya. Untuk incus ini berfungsi sebagai penghubung antara malleus dan stapes dan membantu meneruskan si getaran suara. Selanjutnya itu ada si stapes. Nah, untuk stapes sendiri itu adalah tulang kecil di tubuh manusia. Stapes ini berhubungan dengan jendela oval di koklea, jadi oval window tadi, dan berfungsi untuk menyiramkan getaran suara tadi ke dalam koklea. Oke, selanjutnya ini ada tuba ekstasius. Jadi tuba ekstasius ini kita singkat aja. Ini ada saluran yang berlapis lendir yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring atau bagian belakang hidung. Fungsi utamanya adalah menyamakan tekanan udara di telinga tengah dengan tekanan udara, sehingga membran timpani atau gendang telinga dapat berfungsi dengan baik. Untuk telinga dalam, ini berfungsi struktur pendengaran dan keseimbangan seperti koklea dan kanal semikular. Ini untuk organ apa? Ini untuk struktur tulangnya. Oke, kita masuk aja langsung ke jalur pendengaran dari telinga hingga otak. Yang pertama itu ada koklea. Kita dari koklea dulu. Nah, untuk koklea sendiri itu perjalanan itu dimulai dari koklea ya. Jadi bagian membentuk seperti rumah siput. Nah, di dalam itu tuh organ korti itu memiliki sel-sel rambut halus. Ketika suara masuk ke dalam telinga, getaran si suara tadi tuh akan menggerakkan cairan di dalam koklea sehingga merangsang sel-sel rambut ini gitu loh. Sel rambut itu kemudian menggetarkan getaran mekanik ya untuk menjadi sinyal listrik atau saraf. Terus tuh setelah jadi sinyal listrik dan sel rambut itu akan diteruskan melalui saraf pendengaran atau sistem saraf vestibulokoklear dan saraf kranial. Dia tuh menuju batang otak. Saraf ini tuh biasanya membawa informasi tentang suara dan telinga ke otak. Kemudian ada saraf pendengaran akan mencapai nukleus koklearis di batang otak. Nah, nukleus koklearis ini akan sebagai stasiun relay gitu atau informasi sinyal suara tadi. Di sini tuh biasanya ada proses di bagian menjadi beberapa jalur gitu. Terus tuh sinyal tersebut dilanjut melalui serabut saraf
disebut dengan lemnis lateralis. Oke, kita langsung aja deh. Ini tadi ada pembagian-pembagiannya sudah sama yang tadi ya. Oke. Nah, kita bahas ke hidung. Untuk hidung sendiri, di sini yang pertama di sini ada sinus ya, frontal sinus. Untuk sinus sendiri ada frontal sinus, sinus ethmoidalis, ada sinus sphenoid dan maxillaris. Untuk frontal sinus ini adalah rongga di dalam tulang dahi nih. Untuk sinus ethmoidalis itu adalah kumpulan rongga ruang kecil di tulang ethmoidal yang terletak di antara kedua mata. Di antara kedua mata ini ethmoidal di sini. Ya. Kemudian ada sinus sphenoid, jadi di dekat tulang sphenoid, dan maxillary di tulang pipi. Kemudian untuk konka, di sini ada konka ya. Untuk konka sendiri ini ada terbagi lagi menjadi superior, inferior, gitu, middle. Nah, jadi untuk konka itu ada tonjolan tulang yang membagi rongga hidung menjadi beberapa bagian, ada 3. Nah, untuk kemudian ada meatus. Meatus ini ada ruangan sempit di antara konka yang dilapisi oleh selaput lendir. Ini adalah si meatusnya. Terus nanti di sini ada atrium, ada ruangan yang menghubungkan dari vestibulum dengan bagian dalam rongga hidung, antrium. Terus ada si pharynge opiting, jadi lubang yang menghubungkan si rongga hidung dengan telinga dalam. Terus ada olfaktorium mucosa. Olfaktorium mucosa ini kalau nggak salah dia itu adalah jaringan tipis yang membagi bagian atas rongga hidung dan berfungsi untuk mendeteksi bau. Ini juga sama ya. Kita langsung aja ke penjelasannya. Nah, jadi yang pertama dia tuh ada di saraf wajah. Jadi saraf wajah ini adalah saraf kranial yang memiliki banyak fungsi, termasuk mengontrol ekspresi, mengontrol produksi air liur, kemudian rasa pada bagian depan, lidah, biasanya dari si saraf wajah. Ini akan masuk ke geniculum. Jadi kalau misalkan setelah keluar dari batang otak, saraf wajah itu akan melengkung dan membentuk struktur yang disebut dengan geniculum. Jadi untuk geniculum sendiri itu adalah serabut saraf membawa sensasi rasa dan bagian depan lidah gitu. Dia akan bergabung dengan saraf wajah, saraf depan. Terus ada saraf ventrosal. Ini tadi geniculumnya. Ini yang membawa dari sini ke sini. Terus ada petrosal. Nah, saraf petrosal ini, petrosal nerve. Nah, dia itu dari geniculum akan menjadi cabang-cabang saraf aja gitu. Ada saraf petrosal mayor, ada saraf petrosal minor. Terus ada saraf Vidian nerve. Dia itu berbentuk dia itu terbentuk dari gabungan saraf petrosal mayor dan serabut si simpatis tadi. Terus ada ganglion pterygopatalina, jadi itu adalah kumpulan sel saraf yang terletak di fossa pterygopatalina. Terus ada saraf cabang-cabang dari ganglion pterygopatalina, yaitu nanti ada saraf nasal posterior, terus tuh saraf palatina, terus tuh saraf infraorbital, terus nasopalatin. Dan masih banyak lagi di sini, ada infraorbital nerve, ada posterior superior dan inferior lateral nasal nerve, terus nasal palatin, terus ada maxillary sinus, kemudian ada tympanic cavity dan lain-lain. Masih banyak lagi. Oke. Selanjutnya di sini kita akan bahas dari si 12 saraf kranial. Jadi untuk 12 saraf kranial, yang pertama ada si nervus opticus. Kita pindah dulu.
ada nervus opticus, ada nervus trigeminus, terus ada nervus abducens, nervus vestibulocochlearis, nervus hypoglossus, nervus accessorius, terus ada nervus vagus, nervus glossopharyngeus, nervus facialis, nervus cochlearis, nervus oculomotorius, terus nervus olfactorius. Nah, kita bahas dulu dari si nervus opticus. Untuk nervus kita bahas dari saraf yang pertama. Oke, yang saraf pertama itu adalah nervus olfactorius. Untuk saraf olfactorius ini nih, origonya dia ada di roof on the cavity nati, terus tuh untuk luarnya itu adalah di lamina et foramina cribosa osis othmoidalis, dan untuk inervasinya dia adalah mucosa olfactori. Terus untuk fibernya SSA dan SVA, dan fungsinya untuk pecium. Yang selanjutnya itu adalah nervus opticus. Untuk nervus opticus sendiri, dia tuh untuk origonya ada di retina, kemudian untuk keluarnya itu ada di canalis opticus. Selanjutnya dia itu menginervasi fotoreseptor dari retina tersebut. Dan untuk fibernya itu ada SSA, fungsinya adalah vision atau melihat. Terus ada oculomotorius. Oculomotorius ini dia berorigo di mesencephalon. Kemudian untuk keluarnya itu ada viscera orbitalis superior. Selanjutnya untuk inervasinya itu ada extraocular muscle dan intraocular muscle. Selanjutnya ada nervus stocrealis. Nah, dia tuh berorigo di mesencephalon. Untuk keluarnya juga sama di viscera orbitalis superior. Nah, untuk inervasinya dia itu ada di extraocular muscle, biasanya di musculus obliquus superior. Selanjutnya itu kita ada si nervus trigeminus. Trigeminus ini dia berorigo di pons, kemudian untuk keluarnya dia itu di viscera orbitalis superior, foramen rotundum, foramen ovale. Terus untuk inervasinya itu ada facial scan dan mastikasi muscle. Nah, fungsinya itu ada sebagai sensasi wajah ya. Terus tuh ada abducens. Abducens sendiri juga sama di origonya juga di pons, terus viscera untuk keluarnya itu di viscera orbitalis superior. Untuk inervasinya dia ada di extraocular muscle dan fibernya ada SGE. Terus tuh ada fungsinya itu adalah penggerak dari mata. Terus ada nervus facialis. Untuk nervus facialis dia itu origonya di pons, kemudian untuk keluarnya itu ada di foramen stylomedium, meatus acousticus internus, kemudian untuk inervasinya itu adalah mimik wajah, terus ada gustatory organ, terus gland. Nah, fungsinya sebagai ekspresi di muka, terus tuh perasa. Terus ada vestibulocochlearis. Untuk vestibulocochlearis ini adalah origonya di ponto medullary junction. Nih, di ponto medullary junction. Terus tuh untuk ekstranya atau keluarnya itu ada di meatus acousticus internus. Terus tuh untuk inervasinya ada di vestibular hearing organ. Terus ada glossopharyngeus. Glossopharyngeus ini ada di origonya ada di medulla oblongata, keluarnya dari foramen jugulare. Terus ada nervus vagus. Nervus vagus ini origonya ada di medulla oblongata juga, terus keluarnya juga sama seperti si glossopharyngeus. Terus untuk nervus accessorius. Untuk nervus accessorius ini ya, yang kecil-kecil ini, dia itu sama seperti yang vagus tadi, dia tuh juga origonya di medulla oblongata. Terus tuh untuk keluarnya itu ada di foramen jugulare, foramen magnum. Kemudian untuk inervasinya ada musculus trapezius, musculus sternomastoideus. Terus tuh fungsinya untuk bagian leher dan bagian badan tuh untuk bergerak gitu, movement atau berpindah ya. Terus ada yang hipoglossus. Hipoglossus ini dia sama seperti yang 3 tadi. Dia tuh juga origonya di medulla oblongata. Untuk keluarnya dia ada di canalis nervi hipoglossi. Terus tuh untuk inervasinya ada di lidah ya. Terus untuk fibernya itu GSE dan fungsinya itu sebagai pemindah dari si lidah tersebut tadi dan sebagai pengecap. Nah,
Ini untuk selanjutnya yaitu adalah si organ sensorik dan motorik. Jadi kita lihat dulu si gambar jalur sensorisnya dulu. Jadi jalur sensoris ini biasanya dari tulang sumsum belakang gitu ya. Nah, yang pertama ada jalur kiri. Nah, yang pertama tuh ada jalur spinocerebral. Nanti itu nih, spinocerebral pathway, dia tuh adalah jalur ini, dia tuh mengirimkan informasi si proprioceptik atau posisi tubuh dan gerakan sendi ke otak kecil atau cerebellum. Ya, nah, terutama penting juga untuk koordinasi motorik yang tidak disadari gitu loh. Terus tuh terdapat dua tipe jalur, ada jalur dorsal dan ada jalur ventral. Kalau jalur dorsal itu dari anggota tubuh bawah, dia tuh melalui fasciculus brachialis. Terus ada informasi dari otot dan sendi yang diterima oleh neuron sensorik. Jadi neuron sensorik primer gitu loh, yang membawa si impulse ke media spinalis. Kemudian dia akan naik dan menuju otak. Selanjutnya, ini ada jalur dorsal column medial dan lemniscal tengah. Ya. Pada bagian tengahnya, nanti jalur ini akan membawa informasi sensorik gitu mengenai sentuhan dekrimatif gitu, kemampuan merasakan perbedaan halus gitu, vibrasi dan proprioseptik yang disadari. Kemudian untuk informasi sensorik dalam tubuh itu bagian bawah dia melalui fasciculus brachialis, sedangkan dari bagian atas melalui fasciculus senatus gitu loh. Kemudian informasi sensorik dia tuh akan masuk ke medula spinalis melalui akson neuron sensorik primer, kemudian lanjut ke batang otak dan bersinaf di nucleus brachialis atau nucleus senatus. Nah, setelah bersinaf, dia tuh akson dari neuron tadi itu keluar bereduktase gitu, menyilang ke sisi sebelah yang berlawanan gitu di medula oblongata. Kemudian naik melalui traktus lemniscular medialis, kemudian bersinap di talamus, dan akhirnya mencapai si korteks somatosensorik primer. Kemudian untuk jalur yang terakhir itu adalah jalur spinotalamik. Jalur spinotalamik ini dia tuh spinopathway. Dia tuh berfungsi untuk rasa nyeri, kemudian suhu, sentuhan, kasar, maupun tekanan. Jadi jalur ini tuh biasanya pengirim informasi sensorik tuh masuk ke medula spinalis, kemudian bersinap di sana. Selanjutnya dia tuh aksonnya itu akan bereduktase ke sisi yang berlawanan dalam medula spinalis ya. Terus tuh akson ini kemudian akan naik ke atas melalui traktus spinotalamik menuju si talamus, dan dari talamus informasi itu akan dikirim ke korteks somatosensorik gitu untuk mengelola lebih lanjutnya. Nah, untuk jalur motorik nanti itu ada dua ya, yang itu jadi ada jalur motorik, jalur mengontrol gerakan otot melalui dua jenis neuron. Jadi ada upper motor neuron atau UMN atau dari otak ke sumsum tulang belakang, dan ada lower motor neuron LMN dari sumsum tulang belakang ke otot. Kemudian pada jalur sensorik, dia tuh akan mengirimkan informasi dari reseptor tubuh ke otak. Nah, termasuk si traktus spinocerebralis. Nah, dia tuh ada informasi proprioseptik. Terus tuh kalau misalkan traktus spinocerebralis tadi, ada yang informasi rasa sakit dan suhu ini ya tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya meminta maaf dan mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, teman-teman, kakak-kakak, dokter yang sudah menonton video saya pada kali ini. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Sampai jumpa.